Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran PPKN. Setelah kita di minggu yang lalu mempelajari tentang alat-alat penegak hukum ya, yang terdiri dari kepolisian, kemudian juga ada lembaga kehakiman, kejaksaan, dan juga advokat. Nah, untuk itu kita lanjutkan materinya, yaitu Lembaga Peradilan Hukum di Indonesia. Cakupan materi kita pada pertemuan kali ini yang pertama lembaga peradilan dan lembaga pengadilan. Jadi kalian nanti harus bisa membedakan apa itu lembaga peradilan dan juga pengadilan. Materi yang kedua Mahkamah Agung, yang ketiga lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang keempat, tingkatan dan kedudukan dari lembaga pengadilan dan juga kasus-kasus apa saja yang diselesaikan di lembaga peradilan tersebut. Sebelum kita membicarakan tentang macam-macam pengadilan apa saja yang ada di Indonesia, kita bedakan terlebih dahulu kedua istilah di bawah ini. Ya, kita lihat di sini ada peradilan, ada pengadilan. Membedakannya sangat mudah. Peradilan itu merupakan proses. Ini Ibu sudah kasih garis bawah dan tulisannya dimiringkan ya. Jadi peradilan itu merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Kemudian yang di sini istilah yang kedua, pengadilan. Pengadilan itu adalah tempat ya, tempat untuk mengadili atau menyelesaikan perkara, di mana para pencari keadilan itu menyelenggarakan suatu proses pengadilan. Jadi itu ya perbedaannya. Peradilan itu proses, pengadilan itu adalah tempat. Lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia itu semuanya diayomi oleh Mahkamah Agung. Ya, kita lihat di sini, ini gedungnya ada di Jakarta. Mahkamah Agung ini berwenang untuk menyelenggarakan proses peradilan yang sifatnya kasasi atau bersifat final ya. Nah, Mahkamah Agung ini apa? Mahkamah Agung ini adalah lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, di mana Mahkamah Agung ini mengayomi lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Nah, Mahkamah Agung ini termasuk ke dalam lembaga yudikatif di dalam susunan lembaga tinggi negara. Kita lihat ya di tabel yang ada, bukan tabel, di bagan yang ada setelah slide ini. Nah, bagan inilah yang Ibu maksud. Jadi kalau kita berbicara ke materi yang waktu kalian di kelas 10 itu dijelaskan tentang trias politika. Trias politika itu adalah pembagian kekuasaan negara. Ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif itu presiden dan juga wakil presidennya. Kemudian yang termasuk ke dalam kekuasaan legislatif itu DPR, MPR. Nah, yang Ibu maksud sekarang kekuasaan kehakiman itu ada di dalam trias politika yang ketiga, yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif itu adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di sini ada 3 lembaga: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini adalah Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung ini membawahi 4 peradilan yang ada di Indonesia. Ini boleh kalian screenshot ya, apa saja yang termasuk ke dalam peradilan yang berada di bawah pengayoman Mahkamah Agung. Lembaga peradilan yang ada di bawahnya ada 4. Yang pertama yang ini, lembaga peradilan umum, lembaga peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing memiliki tingkatan ya. Yang ini tingkat pertama, yang paling bawah ya. Yang keduanya ini tingkat kedua atau tingkat banding. Jadi kalau misalnya ada seorang terpidana sudah diputuskan hukuman di pengadilan negeri ini, kemudian merasa keberatan, maka boleh untuk mengajukan naik banding. Nah, naik bandingnya itu di sini, pengadilan tinggi.
Ya, sekarang Ibu akan jelaskan satu persatu peradilan tersebut. Baik, ini yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum itu adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan peradilan untuk masyarakat umum. Ini ada contoh gedungnya ya. Ini kebetulan adalah Pengadilan Negeri Bandung ya, yang ada di Bandung. Nah, tadi Ibu katakan setiap peradilan itu ada tingkatannya. Ya, ini tingkat pertama dan yang ini tingkat banding ya, atau tingkat kedua. Nah, letaknya ini pasti berbeda. Untuk pengadilan negeri tingkat pertama, adanya atau terletak di kabupaten atau kota. Sedangkan untuk tingkat banding, ini dilakukan di pengadilan tinggi, adanya di mana? Adanya di provinsi ya. Jadi ini kalian harus bisa bedakan. Misalnya Ibu kasih contoh kasus, ada sebuah kasus pembunuhan. Ya, kemudian dia divonis misalnya hukuman mati misalnya di pengadilan negeri tingkat pertama. Nah, kemudian merasa keberatan dengan hasil keputusan hakim di pengadilan negeri, seorang terdakwa itu boleh mengajukan banding, dan bandingnya itu tidak di sini, tapi di pengadilan tinggi. Pindah, yang tadinya misalnya di Bandung, nanti pindah ke Provinsi Jawa Barat ya. Provinsi Jawa Barat memang masih Bandung juga ya. Nah, tapi tetap ini posisi letaknya itu berbeda gitu ya, bisa dibedakan ya. Lalu yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama ini adalah lingkungan peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Jadi kalau misalnya ada pasangan nih yang beragama Islam, kemudian mau bercerai, nah datangnya ini ke peradilan agama. Lalu bagaimana Bu dengan yang beragama di luar Islam? Nah, itu datangnya bukan ke peradilan agama kalau mau bercerai, tapi ke catatan sipil ya, seperti itu perbedaannya. Nah, kalau untuk peradilan agama ini khusus untuk yang beragama Islam saja. Nah, terus di sini sama ada tingkatannya juga. Pengadilan agama di yang pertama itu di tingkat kabupaten atau kota, misalnya ya kota Cimahi gitu ya. Kemudian mau naik banding ya berarti yang ada di Provinsi Jawa Barat, itu yang ada di Soreang. Nah, itu ya kalau misalnya kita mau membedakan gitu ya, letak dari pengadilan tingkat 1 dan pengadilan tingginya. Gitu. Terus Bu, kalau mau nikah di mana? Nah, kalau mau nikah bukan ke peradilan agama. Kalau ke peradilan agama itu kalau mau cerai. Kalau mau nikah itu ke KUA atau kantor urusan agama. Jadi jangan ketukar ya. Lalu yang ketiga, peradilan militer. Nah, peradilan militer ini ditujukan untuk pelaku pelanggaran di lingkungan TNI. Ya, jadi kalau seorang anggota TNI melakukan sebuah pelanggaran, maka orang tersebut akan diadili di pengadilan militer ya. Nah, ada tingkatannya, ada pengadilan militer tingkat pertama yang ada di kabupaten kota, kemudian pengadilan militer tinggi ini ada di provinsi, dan ada pengadilan militer utama, dan ini adanya di ibu kota negara. Dan ini pengadilan militer utama ini memiliki daerah hukum seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ini hanya untuk orang-orang militer, tapi ini TNI bukan polisi. Nah, beda lagi kalau seorang anggota polisi yang melakukan pelanggaran, ini bukan di peradilan militer dilakukan pengadilannya, tapi di peradilan negeri ya, bukan di sini. Nah, kita lanjutkan ini untuk lembaga peradilan yang keempat, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara atau biasa kita singkat dengan PTUN nih, karena kan terlalu panjang ya Tata Usaha Negara. Jadi biasanya orang menyingkat dengan PTUN itu tadi ya. Nah, PTUN ini apa? Adalah badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi negara. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Nah, ini sama juga ada tingkatannya. Ada tingkatan pertama di kabupaten kota, dan ada tingkat banding atau diselenggarakan di pengadilan tinggi yang adanya di provinsi. Ya, itu dia perbedaan dari keempat lembaga peradilan yang ada di Indonesia ya. Jadi Ibu ulangi, yang pertama itu pengadilan umum, kemudian ada pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara ya. Nanti kita lanjutkan ke
bahasan materi-materi, ya, kebahasan materi-materi, kebahasan kasus-kasus ya, kasus-kasus yang diselesaikan di masing-masing pengadilan ini. Ini dia contoh kasus yang diselesaikan di lembaga peradilan. Yang pertama, di pengadilan umum yang diselesaikannya itu kasus apa saja? Ada kasus korupsi, pelanggaran HAM seperti termasuk pembunuhan juga ya. Kemudian perkosaan juga ini ada di sini. Di pelanggaran HAM juga, pencurian, penipuan, narkoba juga, terorisme, pidana anak, dan utang piutang. Ini diselesaikan di pengadilan umum. Kemudian yang kedua, pengadilan agama. Apa saja kasus yang diselesaikan di pengadilan agama? Yang pertama mengenai perceraian, waris, hak asuh anak, dan izin poligami. Aduh ya, izin poligami ini harus seizin dari pengadilan agama ternyata ya. Jadi bagi kalian nanti calon bapak-bapak nih ya, yang nantinya mau poligami, ini harus izin dulu ke pengadilan agama ya. Kemudian yang ketiga, pengadilan militer. Nah, contohnya apa? Contohnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota militer, pengingkaran sumpah jabatan, dan juga pelanggaran HAM yang dilakukan TNI. Ada seorang TNI yang membunuh ya, kemudian TNI yang menyiksa. Nah, ini diadilinya di pengadilan militer. Kemudian yang keempat, pengadilan tata usaha negara. Apa saja kasus yang diselenggarakannya di situ? Misalnya sengketa pajak, pergusuran tanah, pemberhentian PNS, kemudian pemberhentian pejabat daerah, penurunan jabatan, dan penolakan pelantikan gitu ya, karena ada sengketa ya hasil dari pemilihan misalnya kemudian dilantik. Nah, kalau misalnya mau menggugat itu di pengadilan tata usaha negara ya. Misalnya yang terjadi kemarin ada pergusuran tanah ya di Taman Sari gitu ya. Nah, ini orang-orang yang di situ bisa menggugat dan menuntut keadilan ke pengadilan tata usaha negara yang ada di Bandung begitu untuk menyelesaikan perkara begitu. Bagi siapa yang argumennya lebih kuat dan bukti fakta lebih kuat, maka pihak itulah yang akan memenangkan kasusnya gitu ya. Yaitu materi yang Ibu jelaskan, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Hanya simple ya, sedikit materinya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk latihannya kalian bisa lihat latihannya apa saja. Ini ada 5 soal ya. Ini yang tadi udah Ibu jelaskan di awal ya. Nah, ini kalian jawab, lampirkan jawabannya, dan kalian buka tugas, yaitu namanya tugas 5 ya. Kemudian kalian lampirkan filenya, nanti akan Ibu nilai dan akan Ibu kirimkan kembali nilai yang kalian peroleh. Ya, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.